CM Week kelima. Kalau kata pepatah, tak kenal maka kata sayang, maka izinkan gue untuk memperkenalkan diri gue terlebih dahulu. Nama gue Reza dan gue yang akan menjadi moderator untuk memandu kelancaran kelas pada pagi hari ini. Sebelumnya, izin untuk aku rekord ya kelasnya. Pertama-tama, kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mendaftar serta hadir tepat waktu. Kita harapkan kegiatan ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Tentunya terima kasih juga kita sampaikan kepada Kak Dava yang telah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Menyempatkan dirinya di sela-sela kesibukannya. Halo Kak Dava. Halo Kak. Halo, halo. Halo, gimana nih Kak kabarnya nih Kak? Sibuknya apa aja nih Kak? Barusan tadi habis ini sih sibuk bersihkan lab di jurusan. Oh, I see. Ada piket ya, Mas? Enggak mau ada akreditasi di jurusan. Oh, I see. Oke. Mungkin teman-teman di sini udah nggak sabar ya untuk dengerin materi kan ya. Nah, sebelum masuk ke materi, ada beberapa tata tertib yang perlu diperhatikan nih guys. Pertama, minimal kehadiran di kelas 70%, plus menyelesaikan 50% tugas untuk bisa dapat sertifikat. Saat kelas dilaksanakan, peserta diusahakan menyalakan kamera sebagai bentuk etika terhadap speakers. Yang ketiga, peserta memasuki kelas menggunakan virtual background Jago Jam. Yang keempat, seluruh peserta diharapkan hadir di Zoom meeting tepat waktu. Kelima, seluruh peserta dihimbau untuk mengaktifkan video serta wajib menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Keenam, seluruh peserta dilarang membuat kegaduhan dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu ketertiban acara. Ketujuh, seluruh peserta diharapkan untuk mengisi link absensi yang akan dikirim pada kolom chat untuk kepentingan pendataan. Dan yang terakhir, don't forget to have fun, serta ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, waktunya kita sekarang kenalan sama speakers kita nih, yang mungkin beberapa kalian udah tahu nih, dan mungkin udah sebelumnya udah pernah ketemu juga nih. Kak Dava, mungkin aku bakal ngejelasin lagi. Kak Dava itu adalah founder dan full stack developer di breakpoint.id. Kita panggil lagi kali ya. Halo Kak. Halo. Halo. Nah, mungkin nih beberapa dari kalian ini nggak tahu nih apa itu Breakpoint ID. Nah, Breakpoint ID adalah penyedia jasa website profesional. Bagi teman-teman yang punya inquiries terkait website atau web development, boleh banget cus langsung ke sosial media Breakpoint ID. Nah, yang mau insight-insight dari web dev juga bisa cek Instagram @ajakjago guys, karena kita udah ada collaboration post bareng sama Breakpoint yang pastinya insightful parah. Yoi. Oke Kak, kayaknya semua udah pada nunggu-nunggu nih pemaparan materi yang tentunya bakal super insightful di siang hari ini. Presenting today's Jago Jam Class, serba-serbi Advanced CSS. Untuk Kak Dava, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, thank you atas kesempatannya. Jadi di sini aku mau kenalin diri lagi. Aku Dava Kurnia. Hari ini kita mungkin akan melanjutkan materi CSS yang kemarin kita udah pelajarin ya. Jadi ini ada beberapa materi yang mungkin agak seru juga buat nanti diterapin di website kalian karena beberapa materi ini juga penting biar nanti website kalian itu enggak terlalu membosankan atau kayak gimana gitu. Oke, aku izin share screen dulu ya. Oke, apa udah kelihatan guys? Udah Kak, udah kelihatan nggak? Oke. Oke, hari ini kita mau belajar mengenai CSS lanjutan atau CSS tingkat lanjut. Jadi apa aja sih yang mau kita bahas? Yang pertama itu ada mengenai dimensions atau dimensi yang mungkin digunakan di CSS. Nanti kita akan pelajari juga. Kemarin kan kita juga udah belajar tentang box model dan lain sebagainya. Nah, itu juga membutuhkan suatu dimensi untuk dimasukkan ke dalam nilai itu. Oke, lanjut. Jadi nanti kita juga belajar overflow juga. Overflow itu semacam mungkin nanti bisa apa ya, kayak menghilangkan elemen yang terlalu berlebihan kayak gitu. Nanti
kita juga belajar CSS position, ada CSS display sama flexbox itu mengenai posisi dan tentang layout dari suatu CSS. Kemudian nanti ada shadow and gradients itu mengenai pewarnaan juga ada. Dan yang terakhir ada transform dan transition. Ini juga penting banget karena nanti biar website kalian itu lebih dinamis, lebih mengaksikan gitu. Nah, mungkin tadi udah dijelasin oleh Reza ya, kalau kita itu selalu on cam kalau bisa. Kalau mungkin terkendala jaringan mungkin nggak apa-apa off cam aja. Tapi yang jelas kalian tetap stay di layar kalian karena ini juga materi yang penting banget. Kemudian kalian juga harus kalau bisa bertanya lah yang banyak nggak apa-apa. Nanti aku jawab satu persatu. Kemudian nanti jangan cuma lihat aja, tapi juga mencoba juga nanti ngoding-ngoding juga. Oke, yang pertama kita membahas tentang dimension dulu. Dimension units itu ada beberapa units. Yang pertama itu ada pixel, kemudian ada point, ada sentimeter, milimeter, inci, sama persen. Nah, yang paling sering digunakan di suatu website itu mungkin lebih ke PX, PT, sama persen ya. Soalnya kalau inci, milimeter, sama sentimeter itu lebih ke display yang untuk kertas atau lebih ke print-printan kayak gitu. Sama yang auto sih, yang auto ini juga sering dipakai juga, terutama untuk masalah height dan width gitu. Nah, contohnya adalah ketika kita punya elemen div, nanti kita bisa membuat elemennya ini punya ukuran kayak misalkan lebarnya 200 pixel dan lebarnya juga 200 pixel kayak gitu. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan persen, nah persen ini digunakan untuk seberapa banyak lebarnya itu yang relatif terhadap pembungkusnya. Jadi kalau misalkan aku contohin Visual Studio Code dulu. Mungkin aku bikin folder dulu di sini. Namanya mungkin aja Jago CSS. Oke, mungkin kalian bisa praktekin juga ya, jangan aku aja yang praktekin gitu. Kita buat dulu index.html-nya karena kita nggak mungkin bisa mempraktekkan CSS tanpa ada HTML-nya dulu. Ketik tanda seru dulu, nanti ada bantuannya di sini. Kemudian udah muncul nih struktur HTML-nya. Sekarang kita bikin file CSS-nya. Style.css. Buat sebelah-sebelahan aja. Mungkin kalau kalian masih ingat kemarin kan ada yang namanya external CSS. Nah, kita mungkin bisa pakai external CSS. Style. Link CSS. Nah, nanti href-nya style.css. Ini sudah sambungkan gitu. Oke, misal aku punya div di sini dengan kelas namanya container. Nanti di sini juga ada div juga yang kelasnya juga namanya item gitu. Di sini kita mungkin bisa kasih hello world gitu. Oke. Kalau misalkan kita buka di sini kita buka lewat browser biasa aja. Oke, nah ini kan sudah muncul ya. Nah kemudian kita juga pengen mengakses juga file CSS-nya ini. Kita tambahin dulu CSS-nya, kayak misalkan mungkin kontainernya dulu. Kontainer,
Kita kasih width-nya itu 200 pixel, height-nya 200 pixel. Biar nanti lebih kelihatan, kasih border 2 pixel solid red. Di refresh. Nah, ini kan udah muncul nih. Nah, ini adalah kontainernya. Dan sekarang kalau misalkan kita kasih CSS untuk div yang memiliki kelas item, kita tinggal bikin lagi di sini. Titik item bordernya dulu, border 2 pixel solid green. Kita refresh. Nah, ini merupakan item yang di dalamnya dari si kontainernya ini gitu. Nah, kalau misalkan kita menggunakan pixel, itu tinggal kita gunakan di width-nya, misalkan 50%. Nanti height-nya mungkin 100 pixel aja. Nah, jadi ini adalah penggunaan persen, di mana 50%-nya ini adalah 50% dari kontainernya, di mana kontainernya ini adalah 300 pixel gitu. Mungkin ini lebarnya sekitar 150-an gitu. Itu penggunaan dari persen. Jadi maksudnya wrapper itu adalah yang membungkus elemen di dalamnya gitu. Itu yang namanya wrapper atau container juga bisa. Oke, lanjut. Kita bahas overflow juga. Jadi overflow ini merupakan sebuah properti di mana untuk mengklip konten atau mungkin bisa ditambahi scroll bar. Scroll bar itu yang bisa di scroll itu di sebelah kanan biasanya. Ketika kalau misalkan kontennya itu konten di dalam sebuah elemennya itu terlalu besar atau terlalu banyak isinya gitu dengan area yang sudah ditentukan gitu. Jadi semisal aku punya di sini aku ketik lorem 50. Nah, nanti sudah dibikinkan teks lorem ipsum. Nah, ini kan kayak terlalu banyak nih melewati kontainernya kan. Sedangkan kontainernya di sini kita sudah set dia 100 pixel atau misalkan mau tambahin 200 pixel juga boleh. Nah, misalkan kontennya itu segini, tapi elemennya itu tingginya cuma segini. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya overflow. Jadi overflow itu bisa digunakan di dalam elemen yang kelebihan kontennya. Overflow visible. Nah, visible ini merupakan nilai default-nya. Default. Itu. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak kasih overflow, dia itu muncul semua nih kontennya dari atas sampai bawah sampai terakhir sini. Tapi ketika kita menggunakan properti yang lain, nilai properti yang lain, misalkan di sini ada hidden, ada scroll, dan ada auto. Itu nanti akan berubah. Jadi semisal kita menggunakan hidden, itu nanti isi dari kontennya itu akan dihilangkan. Jadi kayak nggak kelihatan disembunyiin gitu. Kalau misalkan nanti kita memilih scroll, nah scroll ini digunakan kalau misalkan nanti kelebihan, nanti dia bisa nge-scroll elemennya itu. Kalau misalkan auto itu mirip dengan scroll, tapi dia itu akan nambahin scroll ketika dibutuhkan. Nah, misalkan kita contohin di sini, misalkan kita pakai hidden. Nah, hidden ini dia akan menghilangkan elemen yang kebanyakan ini tadi. Dia cuma segini aja gitu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan scroll, nah scroll ini ada scroll barnya gitu di samping sama di bawahnya sini.
gitu. Nah yang bawah kan ini nggak bisa karena dia kan lorem ipsum ini juga menyesuaikan dengan paragrafnya juga kan. Kalau misalkan nggak cukup ya ke bawah gitu. Ya nggak bisa digeser kanan kiri. Tapi ketika dia kelebihan ke bawah itu bisa di scroll. Ini sama kayak auto. Cuman kalau auto ini eh, untuk scroll bar yang di bawah ini nggak ada karena yang dibutuhkan cuma yang sisi kanannya aja kan biar bisa atas bawah gitu. Itu untuk eh, overflow. Nah, contohnya kayak gini. Misalkan dia menggunakan overflow visible, nanti dia kelihatan semua. Kalau misalkan menggunakan hidden itu nanti cuma sebagian aja yang kelihatan kayak gitu. Kemudian ada CSS position. Nah, CSS position ini mulai agak rumit ya karena kita harus bermain logical juga, bisa membayangkan juga, imajinasi kita juga harus kuat. Jadi mungkin bisa diperhatiin baik-baik. Nah, eh, property position ini digunakan untuk memposisikan sebuah elemen di dalam sebuah website dan itu punya 5 nilai. Ada static, ada fix, ada relatif, absolute, dan yang terakhir ada sticky. Nah, semua eh, semua nilai ini itu bisa digunakan menggunakan property position dan nanti diikuti dengan property top, bottom, left atau right kayak gitu. Ya nanti kita bisa mengatur atas bawah kanan kirinya gitu. Tapi semuanya ini nggak bisa digunakan kecuali kita harus membuat property positionnya itu atau mendefinisikan property position itu dari awal gitu. Nah, contohnya untuk static position itu merupakan posisi yang statik yang itu defaultnya dari HTML. Jadi kalau misalkan kalian ngetik-ngetik biasa, bikin elemen, bikin eh, propertinya atau stylenya itu posisinya selalu statik. Jadi statik itu nggak bisa diatur atas bawah kanan kirinya. Gitu. Gitu. Nah kalau yang fix ini mulai bisa diatur kanan kiri atas bawahnya. Jadi kalau fix itu dia eh, elemennya itu fix benar-benar eh, apa ya? Benar-benar nempel sesuai dengan layar yang kalian buka gitu. Nah, misal ini ada position fix, bawahnya 0, kanannya 0, lebarnya itu 300 pixel, ada bordernya juga. Nah, itu nanti dia akan diposisikan di kanan bawah dari layar kalian gitu. Nah, semisal aku punya elemen item yang ini tadi ya. Itu kita bisa gunakan position fix. Dimana tadi diposisikan bottomnya 0, right-nya 0. Nah, dia nanti akan berada di bawah layar kalian gitu. Dan kalau misalkan kita tambah lagi tinggi dari websitenya biar dia bisa di scroll-scroll, nah itu nanti dia tetap akan di bawah sendiri. Gitu. Jadi dia nggak akan bergerak kalau misalkan webnya itu juga ikutan di scroll kayak gitu. Nah ini menggunakan fixed position. Sedangkan ada lagi nih, mungkin ini yang agak membingungkan tapi mungkin bisa dicermati juga ya. Jadi elemen relatif itu dia relatif terhadap posisi normalnya. Nah, jadi kalau tadi statik kan nggak bisa digonta-ganti kan posisinya. Tapi eh, kalau elemennya itu diberi position yang relatif, itu tetap statik, tapi dia bisa diubah posisinya gitu. Jadi dia relatif terhadap posisi normalnya, posisi statiknya kayak gitu. Kalau misalkan dicoba di sini, mungkin relatif.
Nah, ini mungkin bisa diubah-ubah nih. Kayak topnya mungkin 20 pixel, misalkan di refresh. Nah, nanti dia agak ke bawah. Left-nya juga 50 pixel. Nah, ini juga dia pindah geser ke kanan, dikasih jarak dari kirinya 50 pixel, dikasih jarak dari atas 20 pixel. Oke, nah, ini bisa diatur nih posisinya. Tapi ketika dia di scroll, dia juga hilang kayak gitu. Ini yang namanya position relatif kayak gitu. Terus ada juga yang namanya posisi absolut. Jadi posisi absolut itu dia memposisikan elemennya itu terhadap posisi yang relatif sama pembungkusnya. Jadi position absolute ini harus didampingi oleh position relatif. Jadi position relatif ini sebagai pembungkusnya, nanti item yang di dalamnya itu dikasih position absolute kayak gitu, biar nanti dia bisa diubah-ubah kayak gitu, diatur-atur. Karena kalau misalkan kita cuma mengubah posisi relatifnya aja, itu dia mengubah posisi relatif terhadap posisi statiknya. Sedangkan kalau misalkan posisinya itu absolut, dia absolut terhadap posisi yang relatif. Gitu. Oke, kalau misalkan kita contohkan di sini, mungkin ini udah ada kontainer ya. Aku hapus dulu yang ini. Kita bikin semuanya menjadi normal. Ini hidden aja. Nah, kayak gini. Jadi aku punya elemen kontainer, di dalamnya ini ada item di sini. Nah, item di sini itu aku pengen memposisikan absolut terhadap posisi relatifnya si kontainer. Jadi tinggal kita definisiin aja properti positionnya ini di kontainernya berupa relatif. Kemudian itemnya ini position absolute. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin memindahkan elemen ini ke kanan bawah, itu bisa tinggal kita kasih bottomnya 0, right-nya 0. Misalkan kita refresh, nah ini nanti akan jatuh ke bawah sini. Jadi si posisi itemnya ini akan relatif terhadap wrapper-nya ini gitu. Jadi kalau itemnya tadi kan diposisikan pojok kanan bawah kan. Tapi pojok kanan bawahnya siapa? Pojok kanan bawahnya si kontainer ini gitu. Ini kepanjangan kayaknya. 400 saja. Nah, gini. Kayak gitu. Jadi dia nggak di kiri atas lagi tapi di kanan bawah. Gitu. Nah, ini mungkin bisa digunakan nilai auto juga ya. Kalau misalkan kalian menggunakan top auto sama left auto, itu juga menghasilkan posisi yang berbeda gitu. Nah, auto di sini dia mengotomatiskan lebar dari si kirinya ini, dia semacam dia itu akan membuat otomatis 0 gitu. Kalau misalkan dia nggak ada apa ya, properti yang lain gitu. Jadi mungkin ini agak membingungkan sih kalau misalkan kalian pakai auto. Tapi kalau misalkan kalian membuat nilainya itu jadi 0 semua, misalkan 0, 0, 0 semua, dari atas, kiri, kanan, bawahnya 0, itu nanti misalkan nggak usah pakai ini. Nah, ini nanti akan sama juga menggunakan width-nya 100%, sama height-nya ini 100%. Gitu. Jadi nilai yang ini itu bisa digunakan ini juga kayak gitu.
tanpa ini pun dia bisa fit 100% gitu. Kalau misalkan dia dikasih properti atas bawah kiri kanannya itu 0. Kenapa? Karena si itemnya ini akan memaksakan jaraknya itu harus 0. Kalau nggak 0, ya dia nanti akan ada jaraknya. Misalkan yang bawah ini nggak usah dikasih 0 deh. Nah, nanti dia nggak akan memaksakan si bottomnya ini, jarak bawahnya ini untuk jadi 0 gitu. Untuk full gitu. Itu nggak bisa. Itu position absolute. Kemudian ada position sticky. Nah, position sticky ini yang agak unik. Jadi position sticky ini kayak gabungan dari position relatif sama fix. Tapi dia itu sticky-nya itu sticky ketika dia di scroll. Jadi fix-nya itu dia di scroll, tapi kalau dia nggak di scroll dia itu relatif. Kayak gitu. Misalkan nih. Aku hapus semua. Kita ulang dari 0. Nah, kayak gini. Mungkin marginnya ini atau paddingnya ini tak kasih dulu. Padding 20 pixel. 30 pixel aja. Nah, ini gunanya box sizing. Box sizing border box. Kalau kalian masih ingat ya. Nah, jadi aku punya elemen di sini. Nah, ini aku bisa buat dia sticky ini. Sticky itu nanti maksudnya adalah dia ini waktu tampilan awal kayak gini, tapi ketika dia di scroll itu nanti dia jadi fix. Position sticky. Topnya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia di scroll nih dari atas ke bawah, dia nanti jatuhnya jadi sticky gitu. Dia nempel di atas. Tapi ketika dia di scroll paling atas, dia nanti jadi position relatif gitu. Nah, ini kan dia stick kan gitu. Dia nempel gitu. Itu sticky. Oke, mungkin di sini ada pertanyaan. Mungkin kalau misalkan aku kurang jelas bisa ditanyain aja sih, nggak apa-apa. Sebelum aku lanjut lagi. Oke, silakan. Mas Dafa, aku izin nanya dong, aku agak bingung tadi sempat lewat kepental keluar bagian yang position fix sama absolute ya. Fix sama absolute itu bedanya di mana ya? Terus kalau buat tahu katanya kayak sama tadi contohnya gitu. Sebenarnya gimana sih? Mas Dafa maaf ke mute Mas. Sorry. Jadi position fix itu relatif terhadap viewportnya, tapi kalau absolute dia relatif terhadap pembungkusnya. Jadi viewport itu adalah ini, satu website ini, tampilan yang kalian lihat ini, itu viewport. Jadi kalau di scroll-scroll kan kalian masih bisa lihat ke bawah-bawah sini kan. Nah, itu adalah viewport. Jadi kalau misalkan kita contohkan di sini tadi, kan fix gitu. Bottomnya 0, right-nya 0 gitu ya. Terus kita refresh. Nah, dia fix-nya tuh fix terhadap viewportnya. Jadi kalau misalkan dia di scroll kayak gini, dia tetap di bawah sendiri. Nggak peduli kita mau scroll di mana aja. Dan elemennya juga sampai mana juga nggak peduli. Dia tetap fix ngikutin apa yang kita lihat di layar kita gitu. Sedangkan kalau misalkan position relatif, walaupun kita kasih di sini relatif juga, dia nggak mengubah apapun si position fixnya ini karena dia
akan fix terhadap viewport. Kalau misalkan kita ubah menjadi absolut, nah yang absolut ini dia posisinya itu relatif terhadap si pembungkusnya. Di mana pembungkusnya ini kan adalah kotak merah ini kan. Jadi kita atur bawahnya 0, kanannya 0 kayak gitu. Kasih width juga ya. Nah, gini. Kanannya 0, bawahnya 0. Atau kasih juga 100 pixel. Nah, gitu. Sedangkan kalau misalkan fix, dia nggak peduli sama si kontainernya ini gitu. Gitu sih. Apakah menjawab? Menjawab Mas, berarti kalau izin boleh konfirmasi, berarti kayak fix itu lebih responsif ke statis ke layarnya gitu ya Mas ya berarti? Justru untuk masalah responsif atau enggaknya itu lebih responsif menggunakan absolut. Karena kalau misalkan relatif itu nanti akan menutupi elemen-elemen yang lain kan. Kayak gitu. Baik Mas, terima kasih banyak Mas. Oke. Ada lagi sebelum aku lanjut? Oke, kalau nggak ada aku lanjut dulu ya. Kita sekarang bermain menggunakan layouting. Jadi kita baru mengenal display itu kan kemarin ada 2 ya, ada inline sama block. Nah, tapi kalau di CSS ini ada tambahan lagi. Ada display none sama inline block. Nah, kalau misalkan kalian kemarin masih ingat kan elemen HTML itu sebenarnya punya displaynya sendiri. Dimana kalau misalkan kita menggunakan span, itu displaynya itu inline atau dia itu elemen yang inline. Sedangkan kalau div itu dia elemen yang block. Jadi dia kalau inline kan nggak bisa diatur nih jarak marginnya, paddingnya, lebarnya berapa, sama tingginya berapa itu kan nggak bisa kalau inline. Dan kalau block itu kan bisa diatur semua kan margin, padding, border, lebar, tingginya gitu kan. Nah, tapi nanti kita juga bisa menggunakan inline block untuk dimodifikasi lagi nih si elemennya gitu. Nah, jadi semisal aku punya elemen span. Di dalam elemen span itu aku kasih display inline block. Itu nanti kita bisa mengatur paddingnya berapa, border radiusnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, kayak gitu. Kenapa? Karena nilai dari properti display inline block ini itu kayak gabungan dari display inline sama display block. Digabung jadi inline block kayak gitu. Di mana dia itu tetap elemen yang inline, tapi kita mengambil sifat dari elemen block, di mana sifatnya itu bisa memodifikasi ukuran dari si elemennya kayak gitu. Kayak gitu. Nah, seperti kalian lihat di sini kan dia tetap inline kan di sini. Tapi kita bisa atur paddingnya di sini. Kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan kita nggak menggunakan display inline block atau kita pakai nilai defaultnya itu inline, kita nggak bisa ngatur paddingnya kayak gini. Kayak gitu. Kita coba ya. Misalkan ini aku hapus dulu. Mungkin ini 200. Oke. Semisal aku pengen memodifikasi ini lebarnya tak hapus dulu aja biar lebih lebar. Memodifikasi modi ini. Modi ini kalau di elemen HTML-nya itu yang ini berarti. Nah, aku kasih di sini elemen span. Nah, kayak gini.
elemen span ini bisa kita lihat juga di sini dia nggak akan berefek apa-apa kan, masih nggak ada apa-apa. Tapi kalau misalkan kita tambahkan di sini span, akan background color-nya jadi aqua. Nah ini adalah default-nya inline. Jadi kalau misalkan kita kasih padding sebesar 20 pixel, bisa. Nah, kita harus kasih dulu display inline block. Nah, mungkin kayak gini bisa. Tapi kalian lihat, ini kan kayak nutup-nutupin gitu kan. Dan kalau misalkan kita ganti deh jangan padding, kita ubah lebarnya jadi 100 pixel. Nah, dia nggak bisa nih. Kita nggak bisa ubah-ubah nih. Apalagi margin 10 pixel. Nah, margin cuma di kanan kirinya aja, atas bawahnya nggak bisa. Jadi kita harus menggunakan display inline block. Mana kita bisa mengatur lebarnya ini sebesar 100 pixel dan punya margin atas bawah kanan kirinya 20 pixel. Gitu. Misalkan diganti padding gitu ya. Hasilnya juga sama kayak gitu. Jadi ini gunanya inline block. Nah, kemudian untuk menghilangkan elemen itu juga ada dua sebenarnya. Kita bisa menggunakan display none atau visibility-nya hidden. Itu juga bisa. Tapi di sini ada dua perbedaan, di mana kalau misalkan visibility-nya hidden, itu dia nggak menghilangkan elemennya, tapi cuma menghilangkan tampilannya aja. Tapi dia masih ada space kosong di situ untuk elemennya itu. Jadi kayak dihilangin aja gitu. Tapi kalau display none itu dia benar-benar otomatis dihapus. Jadi benar-benar kosong gitu. Misalkan aku praktekin di sini. Nggak usah deh. Nah misalkan ini segini ya. Atau kita kasih width-nya 50 pixel. Oh nggak bisa. Karena dia nggak display inline block. Nah, kalau misalkan kita hilangkan di sini dengan visibility hidden. Nah, dia cuma hilang aja. Hilang gitu aja, tapi masih ada space kosong di situ. Tapi kalau misalkan kita menggunakan display none, dia benar-benar hilang kayak dihapus gitu aja. Jadi nggak ada space lagi di sini. Gitu. Itu menghilangkan elemen. Jadi display none ini nanti mungkin akan banyak digunakan ketika kita mungkin bisa berinteraksi dengan JavaScript. Itu nanti mungkin bisa menggunakan display none, display block, display inline block mungkin. Gitu. Nah ini, jadi kalau contohnya di sini kan aku pengen menghilangkan sesuatu di sini kan. Dengan display none dia benar-benar hilang. Kalau visibility hidden dia masih ada nih. Kosongnya itu masih ada. Nah ini kita masuk ke Flexbox. Flexbox ini agak seru karena ini mulai masuk ke proses layouting dari sebuah website. Jadi kalau misalkan kalian bosan nih tampilannya ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, itu bisa menggunakan Flexbox. Ini cukup advance, jadi mungkin bisa diperhatiin baik-baik. Flexbox itu bias atau dinamakan flexible box. Itu merupakan sebuah satu dimensi model layout. Satu dimensi itu berarti dia bisa kanan bawah X sama Y aja gitu. Atau satu dimensi berarti satu sumbu aja. Ya benar satu sumbu aja.
dan sebuah metode di mana dia itu bisa memberikan space, bisa apa ya, bisa menyebarkan jarak-jarak di antara beberapa items untuk membuat website kalian itu semakin powerful, semakin rapi juga kayak gitu. Nah, jadi konsepnya itu kayak gini. Ada yang namanya flex container di sini. Tadi kan kita juga belajar flex container juga. Nah, terus di sini ada flex item. Ini item, ini item. Di mana ukurannya ini bisa beda-beda, bisa sama. Tergantung kita pengen ngesetnya kayak gimana. Yang perlu kalian perhatiin, display flex box ini itu harus memiliki kontainer dan item. Di mana nanti si kontainernya ini yang kita set sebagai flexbox, bukan itemnya kayak gitu. Karena dia kan kayak membungkus gitu, membungkus sebuah box di mana boxnya ini bisa fleksibel untuk si item-itemnya kayak gitu. Ini untuk jaraknya main size. Kalau misalkan dia vertikal, dia namanya cross size. Main axis sama cross axis. Jadi main axis itu dia akan kan ini kan namanya one dimensional kan. Jadi sumbunya itu cuma satu, main axisnya aja kayak gitu. Nah, strukturnya itu kayak gini. Misal kita punya elemen HTML flex container, di mana flex container ini dalamnya ada beberapa items. Ada 1, 2, 3, namanya nama kelasnya flex items gitu ya. Kita cuma memberikan properti di kontainernya aja, display flex gitu aja. Itu udah mendefinisikan bahwa si flex container ini merupakan elemen flexbox kayak gitu. Nah, yang penting adalah kalian bisa mengingat-ingat konsep dari flex direction ini, beberapa properti yang lain. Jadi yang pertama, flexbox ini juga punya baris sama kolom. Jadi kita bisa nentuin barisnya seperti apa, kolomnya seperti apa. Untuk defaultnya dia itu directionnya itu row. Jadi row itu ke kanan. Yang bikin itemsnya itu ke kanan. Kalau row reverse nanti dibalik dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan ya kayak gitu. Kalau kolom ya atas bawah, atas ke bawah. Kalau di reverse bawah ke atas kayak gitu. Itu flex direction. Jadi kita tentuin dulu dia direksinya itu bentuk baris atau bentuk kolom kayak gitu. Oke, kita contohin dulu aja biar nggak bingung. Mungkin aku hapus dulu beberapa di sini. Div item kolom 5 gitu. Aku bikin dia 3 buah kayak gini. Nah, semisal nih aku nggak menggunakan mana ya? Hitnya ini aku hapus aja deh. Atau buat 100 pixel biar nggak terlalu tinggi. Nah, defaultnya kan dia kan kalau misalkan div, elemen div, ini kan displaynya kan blok kan. Jadi dia ini ke bawah, secara otomatis ke bawah. Jangan kalau misalkan kita gunakan flexbox di kontainernya, display flex. Ini mungkin bingung ya, sini aja. Nah nanti dia jadinya ke kanan. Kenapa? Karena defaultnya ini adalah flex directionnya dia ini row. Nah ini sama. Dan tak bedain ini 1, 2, 3 ini. Nah ini 1, 2, 3. Tapi kalau misalkan kita balik row reverse, ya dia kebalik 1, 2, 3. Dari kanan dia bacanya. Kalau misalkan kolom dari atas ke bawah. Sama kayak sebelum kita kasih flexbox juga sama.
Nah, nggak ada bedanya. Tapi kalau kita reverse, nah dia nanti akan kebalik dan akan naruh di paling bawah dari elemen kontainernya ini. Kayak gitu. Itu penggunaan flex direction. Jadi kita harus tentuin dulu arah dari flexbox-nya ini kemana. Apakah ke kanan, atau ke kiri, atau ke atas, atau ke bawah. Kayak gitu. Kemudian ada lagi flex wrap. Flex wrap ini kalau misalkan kita punya banyak item, tapi ternyata itemnya itu juga punya lebar sendiri gitu. Misal ini tak kasih width-nya juga 100 pixel. Nah, kemudian ini tak balikin lagi jadi row. Nah, mungkin kayak gini nggak kelihatannya. Coba aku tambahin lagi di sini nomor 4. Nah, yang awalnya itu dia height sama width-nya ini sama, jadinya kan dia harusnya bentuknya persegi kan. Tapi karena dia nggak apa ya, nggak ada flex flap-nya, dia nanti akan maksain nih. Pokoknya 4 item ini harus maksa banget, harus mentok satu baris gitu. Nggak peduli lebarnya ini berapa. Gitu. Jadi kalian lihat di sini kan dia agak mepet-mepet gitu kan, kayak maksa-maksain gitu. Tapi ketika ada flex wrap di sini, dia nanti akan bikin si elemennya ini bisa turun ke bawah. Jadi 1, 2, 3, 4. Kalau nggak cukup, dia ke bawah 5, 6. Gitu. Misalkan kita coba di sini, berarti kita coba di elemen kontainernya. Kita tambahin flex wrap. Nah, kayak gini. Jadi ternyata nggak cukup nih untuk elemen yang ketiga. Jadi dia jadinya turun ke bawah kayak gitu. Ya, mungkin nggak usah kasih hit. Nah, ini. Kalau misalkan dia tanpa wrap atau kita tulis di sini no wrap gitu ya. Nah, dia maksain nih, maksain banget. Sampai nggak cukup ya. Tapi kalau kita kasih wrap, nah dia nanti akan turun ke bawah, nyesuaiin sama width sama height yang udah kita tentuin gitu. Tapi kalau kita reverse, nah ini juga dibalik. Jadi dia dari bawah dulu dia wrapnya. 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Jadi kalau nggak cukup, kalau tadi awalnya nggak cukup ditaruh di bawah, ini ditaruh di atas, kayak dibalik gitu. Itu flex wrap. Kemudian ada lagi, nah ini flex wrap yang reverse. Ada lagi justify content, di mana justify content ini digunakan untuk meratakan itemsnya ini sesuai dengan main axis-nya. Jadi kalau dia flex direction arrow, berarti dia akan nyetarain dia sesuai sumbu datarnya gitu. Pokoknya dia bikin dia ke tengah gitu, ke tengah sesuai horizontalnya gitu. Tapi kalau nanti dia flex direction-nya itu kolom, berarti kan nanti atas ke bawah. Nah, berarti main axis-nya kan dari atas ke bawah. Berarti dia kalau misalkan dikasih justify content property, itu nanti nengainnya ya antara atas sama bawah itu harus sama kayak gitu. Nah, value-nya ini macam-macam, ada flex start, flex end, center, space between, space around, space evenly. Nah, kita coba aja satu-satu ya, biar enggak bingung. Aku pengen gedein ini lagi aja. 4. Nah, udah. Jadi ada 4 gini ya. Kita nggak usah pakai row reverse, wrap reverse nggak usah. Nah,
Misalkan kita punya elemen 1, 2, 3 kayak ini. Ini defaultnya adalah justify content flag start. Nah, flag start ini berarti rata kiri, rata dari startnya di mana. Kalau misalkan dia row, startnya dari kiri. Kalau dia row reverse, startnya dari kanan kayak gitu. Ini flag start. Kalau flag end, dia tinggal di rata kanan, gitu. Sesuai dengan berhenti n-nya ini di mana, gitu. Flag end. Kemudian apa lagi? Center. Justify content center itu dia naruhnya benar-benar di tengah. Di tengah. Kalau misalkan kita ubah direction-nya jadi kolom, tadi dia tengahnya atas bawah. Nggak kelihatan, kita kasih height-nya juga 400 pixel. Nah, jadi di atas bawahnya tengah. Ada lagi space between. Ini kasih row aja. Space between. Nah, space between ini antara item 1 sama yang terakhir dia dibuat pojok kanan semua. Sedangkan nanti yang di tengah-tengahnya ini kayak dikasih jarak yang sama nih. Ini jaraknya sama. Gitu. Kalau misalkan kita tambahin elemen 1 lagi. 4 gini. Terus tambahin jadi 500. Ini di save juga, di reload. Nah kayak gini. Jadi kayak dipaksain pojok kanan kiri. Terus nanti di tengah-tengahnya itu akan disesuaikan biar marginnya ini sama. Jaraknya ini sama. Itu space between atau space around. Space around itu dia ini marginnya itu sama. Jadi misalkan di sini 10, di sini 10 juga, tapi ditambahin 10 yang buat si duanya ini. Jadi ini 2 kalinya, 2 kalinya, 2 kalinya, tapi ini jaraknya sekalinya. Nah kalau misalkan kalian ngerasa nggak rapi, berarti space evenly. Nah ini jaraknya disamain. Benar-benar sama nih. Dari kanan juga sama, kanan kirinya sama. Di tengah-tengahnya juga sama. Itu space evenly. Kemudian ada lagi yang terakhir itu align items. Align items ini digunakan untuk merapikan items berdasarkan cross axis-nya. Kalau tadi kan main axis kan. Main axis itu kalau misalkan row dia dari kiri ke kanan, kalau misalkan cross axis berarti atas ke bawah. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita contohin di sini, align items, tadi apa yang pertama? Stretch. Stretch, kita hapus dulu aja. Nah, kalau stretch di sini dia merupakan nilai defaultnya gitu. Jadi dia stretch-nya itu sesuai dengan kontainernya kayak gitu. Kalau misalkan items, kalau misalkan align item center, berarti nanti dia akan menengahkan sesuai dengan cross axis-nya gitu. Jadi atasnya sama, bawahnya sama, itu center. Flag start, flag start. Nah ini juga sama kayak stretch. Kalau flag end, dia di bawah. Terus yang kedua, yang terakhir adalah baseline. Baseline. Nah, yang baseline ini mungkin nggak kelihatan ya di sini. Coba aku ubah nih. Ada beberapa yang kita ubah. Jadi baseline itu, misalkan aku punya di sini fontnya beda-beda.
font size 20 pixel. Kalau yang ini tak kasih 50, yang ini tak kasih 10. Nah, ini kalian lihat, ini kan beda-beda kan. Tapi dia align berdasarkan baseline-nya. Baseline itu yang mana sih? Baseline itu yang ini loh. Dari thread ini. Nah, jadi baseline itu kayak baris yang di bawahnya. Kayak kalian nulis di buku yang bergaris, buku folio itu kan ada baseline gitu, garis-garisnya. Nah, itu disesuaikan dengan garis-garisnya itu. Walaupun nanti tulisannya ada yang gede, ada yang kecil, itu dia tetap satu baris gini. Gitu. Itu baseline. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Mungkin kalau masih bingung bisa tanya dulu sebelum aku lanjut. Ya, oke. Akif Asmi, silakan. Silakan Akif Asmi. Halo. Wah, putus-putus ini kayaknya. Ya ini Cek. kayaknya internetnya lagi ini. Ya, Oh. Bisa di kolom chat aja. ya. Mungkin bisa di kolom chat aja ya. Ya. Mungkin pindah dulu ke Nathaniel Takeshi mungkin. Baik Mas, Mas Dava, aku izin nanya lagi, aku agak bingung sih, apa biasanya kalau seandainya apa tuh namanya, kalau dalam bikin kontainer gitu, orang-orang pada umumnya tuh biasanya suka bikin flexbox, atau kadang flexbox tuh lebih ditujukan untuk yang seperti gimana sih Mas? Sekarang aku suka masih agak bingung dengan yang biasa sama yang displaynya gitu sih, ngaturnya gitu, terutama di tugas di apa itu untuk yang apa itu namanya yang bikin form ini, tugas jaga-jaga. Jadi seperti itu sepertinya. Terima kasih ya Mas. Oke, aku izin menjawab ya. Jadi mungkin buat pengaplikasiannya itu sebenarnya tergantung dari apa yang kita butuhkan sih. Jadi kalau Flexbox itu biasanya digunakan untuk membuat elemen yang mungkin bisa dibilang rata kayak gitu. Kayak misalkan nanti kalian bikin navigasi bar kayak gitu. Itu kan ada kayak yang di atas-atas ini. Nah, ini Flexbox kalau kayak yang kayak gini. Jadi dia mungkin bisa display inline atau inline block juga bisa, tapi kalau misalkan kita menggunakan display inline kan nggak enaknya adalah nanti kita eh, ngasih margin sama paddingnya kan satu persatu tuh. Tapi sedangkan kalau misalkan kita menggunakan Flexbox itu mungkin bisa kita kasih di kontainernya aja gitu. Itu bisa. Mungkin nanti bisa dipelajari lagi di Flexbox di sini. Ini juga ada. Ini lebih lebih ada pengaplikasiannya gitu sih. Tapi kalau misalkan menggunakan bedanya menggunakan display dengan menggunakan Flexbox, yang display yang biasa kayak inline block kayak gitu. Tergantung yang dibutuhkan sih. Kalau misalkan kalian elemennya juga enggak apa ya, lebih dari satu pun juga menurutku sih pakai Flexbox gitu. Misalkan yang di div items ini ternyata di dalamnya ini dia ada beberapa elemen yang lain gitu. Itu menggunakan Flexbox juga bisa. Tapi kalau display kan display inline dia kayak dikhususkan untuk elemen yang cuma punya satu konten aja kayak gitu.
Kayak gitu sih. Apakah menjawab? Menjawab, Mas. Terima kasih banyak Mas atas jawabannya. Oke. Ini Akif Asmi, box sizing border box itu buat apa ya, Kak? Sebenarnya materi yang kemarin sih, Kak. Misalkan tak buka lagi ya. Mana? Hmm. Pencet. Ini materi yang kemarin. Jadi display block itu border box, ya box sizing border box itu masuknya di, nyari dulu aku. Nah ini masuknya di box model kemarin. Kalau kalian masih ingat ya. Nah, jadi kalau misalkan kita memiliki margin box, di mana boxnya ini marginnya 20, paddingnya 20, bordernya 5 pixel, ini 5 pixel, terus tingginya ini 100 pixel, kita pengen tingginya ini 100 pixel, nanti kalkulasinya seperti berikut. Jadi bordernya ini 5, 20, yang ini 100, yang ini 20, paddingnya 20, yang ini tebelnya kan 5. Jadi kalau dikalkulasiin ini satu elemennya ini ukurannya 150 pixel. Tambah marginnya 20 jadinya 190. Tapi ketika kita menggunakan box sizing border box itu nanti perhitungannya dia nanti akan mengkalkulasi tingginya ini sesuai yang kita inginkan. Jadi kalau misalkan kita pengen tingginya ini 100 dengan tebal bordernya ini 5 pixel, paddingnya 20 pixel, nanti si kontennya ini akan menyesuaikan. Gitu. Jadi nggak 100 lagi, tapi 50. Kalau dijumlahkan 5 tambah 20, tambah 50, tambah 20, tambah 5 itu 100 pixel. Sesuai dengan apa yang kita inginkan di sini. Height-nya ini 100 pixel. Kayak gitu. Ini materi kemarin ya. Harusnya nggak dibahas sekarang sih. Gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada bisa aku lanjut dulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke shadow and gradients. Kemarin kita juga udah belajar shadow di teks juga, jadi aku mungkin ulangin sedikit ya. Kalau rata-rata shadow itu punya 4 nilai yang digunakan. Yang pertama blur secara horizontal, vertikal, sama blurnya ini berapa pixel, terus warnanya apa gitu. Untuk teks sama untuk box itu sama. Jadi kalau box itu dia sama juga, tapi dia konteksnya untuk box gitu. Jadi kalau misalkan di sini aku punya H1, aku kasih text shadow. Jadi nanti yang dibikin bayangannya itu teksnya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan box shadow, itu yang dibikin bayangannya itu boxnya kayak gitu. Tuh, itu shadow. Kemudian untuk gradient, ini ada 3 jenis gradient. Sebenarnya ada 4, tapi yang terakhir mungkin agak ribet ya. Jadi mungkin 3 dulu aja. Yang pertama itu untuk membuat sebuah gradient, at least kita harus menentukan 2 warna yang berbeda buat bikin gradasinya kayak gitu. Bisa digunakan di starting point sama directionnya. Nanti yang terakhir untuk warna terakhirnya, warna akhirnya itu berubah jadi apa gitu. Misalkan di sini aku memiliki properti background image.
di mana background image-nya itu menggunakan linear gradient. Untuk arahnya itu ke kanan. Warna pertama itu warna biru kemudahan dan yang satunya itu putih. Nanti gradasinya itu dari warna biru muda ke putih gitu. Gitu. Nah, ini sebenarnya bisa digunakan banyak warna juga, nggak cuma satu. Misalkan di sini mungkin aku hapus dulu ya yang item di sini. Kita fokus ke kontainer aja. Nah, kayak gini. Tahu tingginya gedean. Nah, oke, aku kasih background image linear gradient. Dimana linear gradient ini aku pengen arahin ke kanan, berarti to right. Warnanya kayak tadi. A6, B, C, F, F. Sama white. Sama blue aja. Nah, kayak gini. Jadi dia diarahkan ke kanan. Dari awalnya ini yang biru muda ke kanan. Kayak gitu. Ini bisa juga menggunakan derajat. Misalkan 45 degree gitu. Dia nanti dari bawah ke sini ke kanan gini. Kelihatan, ganti rata aja. Nah gini. Jadi gradasinya itu kayak dari pojok gitu. Nah dari pojok gini. Tuh. Bisa menggunakan itu. Bisa juga ditambah warnanya. Misalkan aku tambahin green gitu. Jadi warnanya bisa lebih dari satu. Nggak cuma lebih dari dua. Nggak cuma dua aja gitu. Itu linear gradient. Terus kemudian ada lagi yang namanya radial gradient. Radial gradient itu dia bentuknya kayak bulat gitu. Jadi nanti dia dari putih dia melebar gitu. Gradasinya. Sama radial. Oh, nggak ada arahnya, sorry. Karena dia radial, masa ada arahnya. Nah, dari merah dulu, kemudian ke biru, kemudian ke hijau. Gitu. Ini radial gradient. Terus yang terakhir ada lagi yang namanya conic gradient. Kalau conic gradient ini dia kayak muter gitu. Gradasinya muter, nanti balik lagi gitu. Ini kan muter seret, muter. Itu conic gradient. Conic gradient itu nah gini. Ini ada garisnya kan. Dia nanti muter seret gitu. Ini bisa lagi balik ke merah. Biar kayak lebih bersih. Nah, ini juga bisa. Gitu. Itu conic gradient. Jadi ada 3. Ada linear gradient, ada radial gradient, sama conic gradient. Kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke transform. Jadi transform ini kayak mentransformasikan sebuah elemen, di mana elemennya ini bisa diubah-ubah, posisinya, letaknya, atau ukurannya itu bisa. Jadi kalau kita menggunakan properti transform itu ada beberapa metode yang bisa digunakan. Metode yang pertama kita menggunakan translate, di mana dia memindahkan elemen dari posisi awalnya bergantung sama parameter yang diberikan. Jadi kalau misalkan dia diberikan transform translate 10 pixel, nanti dia akan pindah dari atas ini, awalnya di sini, dia nanti akan bergeser ke bawah sini. Gitu. Terus ada lagi yang rotate ini juga sama. Jadi dia ini kayak diputar gitu.
seberapa derajat dari yang diberikan. Jadi awalnya gini, dia nanti diputar 25 derajat kayak gitu. Tuh, untuk transform kalau misalkan kita coba di sini. Ini kebesaran ya kayaknya. Ini 300 pixel cukup. Nah, aku pengen mentransformasikan translate 20 pixel 50 pixel. Yang awalnya di sini nanti dia pindah ke bawah sini gitu. Ini bisa juga menggunakan translate X sama translate Y. Kalau translate X dia cuma membentukkan satu nilai parameter aja, tapi kalau Y juga sama. Kalau X dia bergesernya ke kanan, kalau Y bergesernya ke bawah. Tuh, simple. Dia cuma ditransformasikan aja. Kalau rotate ini bisa 60 pixel, 60 derajat. Nah, ini diputar deh, putar seret gitu. Tuh. Bisa menggunakan X sama Y, cuman dia lebih ke X itu dia diputar ke sana. Kalau Y nanti diputar ke sini. Nah, diputar ke awalnya kan gini, diputarnya ke gini. Gitu. Kalau X diputarnya gini. Terus ada lagi yang namanya scale. Scale itu berarti dia diperbesar. Jadi dia bisa dibesarin sesuai dengan parameter yang diberikan. Sama skew. Skew itu kayak dimiringkan gitu. Jadi yang awalnya kotak gini, dia bisa dimiringkan berapa derajat gitu. Kan aku pengen di sini scale, kan awalnya tadi 300 kan. Scale-nya sebesar 1,1 kali. Atau 1 dulu. Nah, 1 kan seperti ini. Ini kalau 0,5 dia nanti lebih kecil. Tuh, lebih kecil. Tuh, ini bisa X sama Y juga. Kalau X ya dia dikecilin X-nya seberapa. Kalau Y nanti bisa dikecilin Y-nya seberapa. Kayak gitu. Gitu. Terus skew tadi juga bisa. Skew 30 derajat. Nah, dia dimiringkan gitu. Cuma satu parameternya dia berarti X-nya aja. Tapi kalau 2, hilang. Tambah hilang dia. Mungkin jangan banyak-banyak, 5 aja. Nah, itu. Kayaknya 45 yang paling gede deh. Nah, ya. Gini skew. Makin aneh mau nanti. Gitu. Itu transform, kemudian ada transition. Nah, yang transition ini mulai agak menarik nih. Transition ini kayak semacam animasi. Jadi nanti kalian akan mengenal yang namanya titik 2 hover. Kayak gini. Titik 2 hover. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika nanti elemen kalian diarahin, kursornya ini diarahin ke elemennya, itu nanti akan berubah. Gitu. Itu titik 2 hover. Semisal aku punya div di sini ada background color kayak gini, lebarnya 100, tingginya 100. Terus kalau misalkan aku hover, dia nanti harus berubah dari 100 jadi 300. Di mana properti transition yang dipakai itu lebarnya aja, jangan sama tingginya juga kayak gitu. Ini bisa dicoba juga di sini. Oke, yang kontainer aja. Di
Ini aku hapus dulu. Nah, awalnya kan gini. Jadi kalau misalkan nanti si kontainernya ini dikasih hover, itu nanti ya width-nya jadi 150. Nah, ini nggak ngapa-ngapain. Kalau misalkan diarahin nggak ngapa-ngapain dia. Kan kenapa? Karena belum dikasih transition property. Apa yang ingin kita ubah? Lebarnya. Nah, lebarnya berubah dia. Kalau kita arahin nih, ya kan? Kalau misalkan kita ganti tingginya juga, apakah berpengaruh? Ternyata tidak. Kenapa? Karena yang ditransisikan properti yang mana? Properti yang width ini aja. Jadi yang height ini nggak akan berdampak. Kecuali kalau kita nambahin di sini. Refresh. Nah, dia ikutan sekarang. Tuh. Itu transition property. Transition property digunakan untuk menspesifikan nama CSS property yang ingin ditransisikan, yang ingin diberikan efek transisi kayak gitu. Transition duration. Jadi durasi transisi yang digunakan seberapa banyak detik atau milidetik yang dibutuhkan untuk membuat si elemennya ini bertransisi secara sempurna kayak gitu. Tinggal ditambahin aja transition duration berapa detik, berapa milisecond bisa. Kita tambahin di sini misalkan transition duration 3 detik. Kita refresh, nanti dia akan berubah sampai benar-benar sempurna ini 3 detik. Nah, nyalain lagi. Gitu. Itu transition duration. Kemudian ada lagi yang namanya timing function. Timing function ini digunakan untuk menspesifikkan speed, kecepatan dari si transisinya. Itu macam-macam value-nya, bisa banyak. Ini belajar juga tentang cubic Bezier. Itu kayak semacam apa ya? Garis transisi kayak gitu sih. Jadi kapan cepet, kapan lambat, kapan cepet, kapan lambat gitu. Defaultnya adalah is. Is itu dia lambat dulu nanti kecepet, nanti lambat lagi gitu. Ya, kalau kalian lihat di sini ini defaultnya is. Jadi mendekati akhir itu dia jadinya lambat. Tapi kalau udah di tengah-tengah dia cepet gitu. Jadi lambat, tambah lama tambah cepet, nanti tambah lambat gitu. Untuk yang linear dia nanti benar-benar linear, jadi nggak ada perubahan, biasa aja gitu, seret gitu, datar gitu. Ya kan di sini aku kasih transition timing function linear. Nah biasa aja nih berubahnya, tek gitu, udah selesai gitu. Kalau is itu yang kayak tadi. Nah jadi dari lambat ke cepat nanti ke lambat lagi. Kalau is in, ya, is in, nah gitu. Jadi dia ya nanti awalnya lambat gitu. Awalnya aja yang lambat, kalau yang is out itu awal terakhirnya yang lambat. Tapi kalau is in out itu dia kayak is gini sih. Gitu. Hey, ini main-main transisi aja. Mungkin bisa dicoba juga ya biar nanti tahu juga nih perbedaannya apa dari tiap nilai ini.
Kemudian ada lagi transition delay. Ini cuma nambahin delay aja. Ya, kalau misalkan kita kasih delay di sini, transition delay, delaynya 2 detik misalkan. Dan nanti nggak berubah sampai 2 detik selesai. Nah, gitu. Nah, baru 2 detik dia akan jalan kayak gitu. Kayak dikasih delay gitu. Itu delay. Nah, ada juga nanti shorthand-nya. Shorthand itu kayak semacam mensimpelkan tulisan kalian gitu, biar nanti jadi satu. Gitu. Misalkan tadi kan kita udah punya properti duration, timing, sama delay kan. Ini bisa dijadiin satu sebagai shorthand dengan menggunakan properti transition. Nah, jadi ini bisa dipersingkat nih satu deret ini. Width-nya transition width 3 second is in 2 second. Nah, buat yang head gimana? Yang head juga sama. 3 second is in 2 second. Nah, yang ini bisa kalian hapus. Coba yang width dulu aja. Oke. Jadi kayaknya sekarang udah nggak support lagi sih transition property ini. Mungkin lebih disimpelkan aja. Misalkan kalian pengen ngubah dari width sama height-nya yang gini. Itu bisa dijadiin satu tanpa harus mendeklarasikan si propertinya itu. Ini juga bisa. Karena kan mungkin siapa tahu kalian juga punya banyak properti yang mungkin bisa diubah kan. Misalkan background image-nya ini mungkin diubah juga jadi ini misalkan blue, green, red, blue gitu. Ini juga bisa sebenarnya. Oh, nggak jalan. Mungkin apa lagi ya yang bisa ya? Delaynya nggak usah deh. Delaynya nggak usah. Border kali. Border colornya diganti aqua. Jadi refresh dulu. Nah, nanti bordernya akan berubah nanti warnanya. Jadi dari merah nggak kelihatan ganti 10 pixel ya. Jadi merah nanti jadi biru gitu. Nah, daripada kalian mendefinisikan satu-satu, mending kalian tinggal kalian isi aja lama transisinya berapa, timing functionnya apa, kemudian kalau misalkan ada delaynya apa kayak gitu. Itu bisa dipersingkat dengan menggunakan properti transition. Oke. Sebelum ditutup mungkin ada mini games dulu ya. Biar kalian bisa mengingat-ingat beberapa materi CSS mungkin dari yang sebelumnya juga bisa diingat-ingat. Ini mungkin aku kasih waktu sampai 14.45 maybe. Bisa dicoba-coba dulu. Sama nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyain aja. Jadi untuk mini games-nya ini kalian cuma perlu bikin elemennya itu ditengahin dengan lebar kontainernya itu 300 pixel, tingginya 300 pixel, punya border yang solid 5 pixel tebalnya, warnanya terserah, sama yang harus ditengahin itu 100 pixel, lebar sama tingginya, sama ada elemen paragraf. Jawabannya ini ada 3 buat nengahin elemennya ini. Jadi mungkin nanti setelah
eh, setelah ini, setelah kalian coba, mungkin nanti aku kasih tahu jawabannya gimana. Ini sangat berguna banget. Mungkin kita bisa balik lagi 13.45 ya. Mungkin moderator apakah diperbolehkan moderator? Oh, boleh. Tenang, Kak. Oke, nanti kita balik lagi jam 14.45 ya, berarti. Oke. Ya, 14.45. Oke, sip. Yuk guys, pada ngerjain guys.
buat menengahin suatu elemen? Ada yang bisa atau masih bingung? Gimana nih guys? Ada yang bisa nggak guys? Kayaknya belum ada ya. Oke, mungkin ini ada beberapa cara, tapi masih belum. Ada beberapa cara, ini bisa dicoba juga ya. Jadi kayak tadi, misalkan aku punya kontainer, di dalamnya tadi ada item, ada paragraf, center gitu. Nah kayak gini kan, mungkin tak hapus dulu ya. 300 tadi 5 pixel, warnanya merah, box sizing border box, ya overlnya nggak usah dulu. Nah kayak gini. Terus yang item juga ada ketentuannya juga kan tadi, width-nya 100, height-nya juga 100. Background color aqua. Nah kayak gini ya. Karena ini P ini juga punya margin, kayaknya kita perlu hilangin dulu. Margin 0. Nah kayak gini. Simpelnya seperti ini. Untuk HTML-nya cukup segini. Dan untuk awalnya segini. Untuk cara yang pertama. Ini mungkin kita kasih. Cara pertama. Kita menggunakan display flex. Nah, display flex ini justify content center, line item center. Ya di tengah. Kita menggunakan display flex box. Mana tengahnya cuma menggunakan justify content dan align item center. Nggak perlu pakai flex direction row, nggak usah. Row sama kolom pun juga sama-sama di tengah deh. Jadi nggak perlu, nggak usah, nggak apa-apa. Coba ada ini aja. Ini cara pertama. Cara kedua. Menggunakan position relatif. Dan itemsnya ini, mungkin tak komentarin dulu. Itemsnya ini menggunakan position absolute. Nah, udah. Dari position absolute sama position relatif, kita gunakan topnya ini 50%. 50% dari width-nya ini. Left-nya juga 50%. Nah, nanti kan dia di tengah gini kan. Nah, sekarang gimana caranya kita membuat atau memindahkan elemen yang di sini agar jadi di tengah? Caranya menggunakan transform translate min 50% dan min 50%. Nah, ini cara kedua. Termasuk cara kedua ya guys. Ini tak pindahin dulu. Jadi menggunakan position relatif sama position absolute. Kayak gitu. Nah, buat yang P-nya ini, itu bisa menggunakan dua cara itu. Atau kalau misalkan dia cuma satu baris gini, bisa menggunakan line height 100 pixel. Disesuaikan tinggi satu barisnya itu dengan tinggi elemennya. Sama nanti text align center. Tapi ini cuma berlaku untuk satu baris aja. Kalau misalkan tulisannya satu baris. Kalau misalkan barisnya banyak, center, orang 3 gini aja. Nah ini kan kayaknya nggak banyak nih. Nah ini udah nggak berlaku. Pokoknya dia cuma bisa satu baris tulisan aja. Gitu. Ini yang cara ketiga. Cara ketiga.
Jadi ada 3 cara. Cara pertama menggunakan display flex atau flexbox dengan menggunakan justify content center, align item center. Kemudian cara kedua menggunakan position relatif untuk si kontainernya dan position absolute untuk itemnya. Dan kita harus mengatur letak dari atau posisi elemen itemsnya ini dengan cara memindahkan topnya ini, dikasih jarak topnya ini sebesar 50%, left-nya juga 50%, sama nanti ditransform minus 50%, minus 50%. Nanti dipindah gitu. Itu yang cara ketiga ini digunakan untuk tulisan aja, nggak bisa untuk elemen-elemen yang kotak-kotak ini. Jadi menggunakan line height soalnya. Dan text align center. Kayak gitu guys. Jadi itu 3 cara untuk membuat elemen ke tengah. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum diakhiri. Nah, mungkin kita buka sesi nih Q&A yang terakhir nih. Mungkin dari teman-teman ada yang nggak sabar nih buat nanya lebih lanjut nih. Mungkin bisa langsung aja pakai fitur raise hand sama bisa aja langsung di kolom chat. Mungkin ada yang masih bingung kok bisa nih caranya kayak gini gitu. Bisa, nggak apa-apa. Gimana nih guys? Ada yang kebingungan nggak? Kira-kira? Boleh banget nih, feel free to nanya. Oke ya guys, mungkin ditunggu kali ya guys. Mungkin masih ini kita tunggu sampai 14.54 kali ya, Mas. Oke. Boleh, boleh. Ada yang nanya nih, Nathaniel Takeshi. Atas kesempatannya Kak, Bapak izin tanya dok, ini agak sedikit sih dari topik hari ini, cuman aku sedikit kesulitan aja buat bikin tugas websitenya. Nah, kalau aku boleh tahu nih Kak, kira-kira ada apa tuh namanya, semacam saran referensi atau rekomendasi gitu nggak untuk kadang kan kalau kita lagi mau bikin contohnya kayak navigation bar gitu kan, kalau seandainya kita lagi bikin dari awal kan juga ada pusing mungkin terlebih dari segi desain dan segi kodenya juga nih Kak. Nah kalau boleh tahu kira-kira Mas Eva ada sedikit Oke, berarti referensi ya. Yes. Kalau referensi para newbie website itu channel sejuta umat. Ya masa mungkin kalian tahu ya, web programming Unpas. Ya ini sih kalau yang paling dasar banget, HTML dasar, CSS dasar. Ini kalian mungkin bisa ikutin
sampai CSS 3 ini juga ada beberapa materi yang nggak aku masukin karena mungkin terlalu terlalu banyak nanti gitu sih. Ini channel sejuta umat web developer sih ini. Gitu. Ada Flexbox juga di sini. Ada latihannya juga nih, membuat responsif navbar gitu juga bisa. Ada juga di sini. Gitu sih referensi mungkin ya. Baik, Ada Mas, yang terima kasih banyak, Mas. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Gimana guys? Ada yang mau nanya lagi nggak guys? Sebelum kita tutup nih, guys. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak nih? Jangan malu-malu guys. Udah santai aja. Iya nggak apa-apa. Tanya aja nggak apa-apa, terserah gitu. Tips and trick boleh, nggak apa-apa. Tips and trick untuk apa juga boleh. Oh ini ada yang mau nanya Kak nih. Dari William Arthur mau nanya nih. Sesuatu nih. Boleh, boleh. Box nih. Pertanyaannya nih. Tadi kenapa kalau pakai absolut harus pakai relatif? Kan bisa langsung absolut aja Kak. Itu. Oke. Kenapa harus pakai relatif? Kenapa nggak absolut aja? Soalnya kalau misalkan dia nggak pakai relatif, nanti absolutnya itu akan mengikuti relatif terhadap body HTML-nya. Jadi nanti kalau misalkan kita atur dari elemen yang di dalam elemen gitu ya, sedangkan si kontainernya ini belum dikasih relatif, nanti dia langsung ke si bodinya itu karena default position dari elemen body HTML ini itu position relatif kayak gitu. Defaultnya seperti itu. Kalau misalkan kalian nggak percaya, mungkin ini bisa diinspek ya. Si body ini dia nggak lengkap sih di sini. Tapi yang jelas itu nanti akan balik eh, ke bodinya gitu. Nanti jatuhnya malah apa ya? Malah jadi bukan fixed position, sticky kayaknya, sticky position tapi yang nggak sticky banget sih. Gitu. Kayak gitu sih. Jadi makanya harus didampingi dengan position relatif karena nanti biar si si browsernya tahu kalau position absolutnya ini relatif terhadap kontainernya gitu, bukan relatif terhadap body HTML-nya. Kayak gitu sih. Oke, sip, 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 sip. Mungkin ini terakhir nih. Ada pertanyaan lagi nggak guys? Sebelum kita tutup nih. Pertanyaan terakhir mungkin.
Nah, kalau misalnya nggak ada, mungkin kita langsung ke sesi berikutnya nih, ke sesi penutup nih. Oke, sebelum kita menutup acara Jago Cem Web Dev hari ini, kita akan mengadakan sesi foto dulu nih. Nah, buat teman-teman mungkin bisa pada on cam, mungkin. Yuk, yuk mungkin Putri Sarah, Nada, sama William mungkin bisa on cam. Sekalian sama Fahri nih, Fahri Reza nih, mungkin bisa on cam juga nih. Oke. Oke, sip, sip, sip. Mungkin operator bisa pandu sesi foto bersamanya. Oke, aku ambil fotonya ya guys. Get your best pose in 3, 2, 1. Oke, kita sekali lagi ya. But aku harus memindahkan ini filenya. Wait a second. Oke, sekali lagi. In 3, 2, 1. Oke, that's all. Thank you. Oke, sip, sip, sip. Thank you juga Gia atas sebagai operatornya. Nah, terima kasih buat Kak Dava dan juga teman-teman yang sudah bersedia hadir di hari ini. Untuk teman-teman yang misalnya ada keperluan seputar website dan web development, bisa banget nih buat cek Blackpoint ID di Instagram and hit them up for more info. Dan satu lagi, jangan lupa isi absen ya guys untuk kelas sesi today. Linknya udah kita kirim di chat dan nanti mungkin yang belum isi bisa isi. Sekian untuk kelas Jago Cem hari ini. Gua Reza pamit undur diri. See you on the next Jago Cem class. Thank you dan selamat siang. Thank you guys.